Terima kasih sudah menyaksikan perulangan bagian 2 pada PHP. Dan jika Anda sudah melihat perulangan bagian 1, tentunya Anda perlu untuk melanjutkan pada edukasi kali ini, yaitu perulangan pada PHP bagian yang kedua, yaitu yang akan membahas tentang perulangan dalam bentuk do while dan for each. Nah, pada do while sama, Anda perhatikan line 20 dan sampai line 29. Sudah saya sisipkan komentar bagian 2, yaitu menggunakan do while dan for each. Sudah saya ketikkan, sudah saya kasih keterangan. Seperti Anda lihat pada line 21 ada init awal, merupakan inisialisasi atau nilai awal variabel. Kemudian dilanjutkan dengan do, kemudian statement yang diulang. Counter merupakan penambahan atau pengulangan nilai variabel sehingga perulangan tetap berjalan. Kemudian diisi dengan script pada line 25 yang menandakan ada sebuah kondisi yang merupakan statement kondisi yang akan membatasi perulangan sampai dan sejauh mana statement yang akan diulang. Dan di sini ada sedikit perbedaan dari 3 bagian bentuk perulangan yang saya jelaskan, yaitu perulangan for each. Struktur for each biasanya digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan isi suatu array. Perulangan akan berakhir jika isi array telah habis. Nah, maka for each dipergunakan hanya untuk melakukan perulangan yang ada array-nya, atau array tersebut, variabel array, sudah diisi dengan inisialisasi awal atau sudah ada isinya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan saya contohkan perulangan menggunakan do while. Seperti komentar saya, yaitu inisialisasi awal. Misalkan di sini akan saya samakan dengan bagian 1, yaitu saya akan membuat perulangan dari 1 sampai 10, tetapi berbeda menggunakan bentuk do while. Inisialisasi awalnya yaitu 1. Kemudian saya do. Saya susun dulu terlebih dahulu strukturnya. Menggunakan while, kondisinya kita taruh di sini, berarti variabel i kurang dari sama dengan 10. Kemudian statement yang akan diulang yaitu kita echo variabel i-nya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan baris. Kemudian counternya silakan Anda tambahkan di sini. I kita plus. Sudah selesai, mudah bukan? Anda tinggal melihat komentar atau keterangan di atas. Kemudian kita pindah-pindah init awal, statement yang diulang, counter dan kondisinya. Kita simpan. Kita kembali ke browser kita. Kita refresh, kita buka perulangan bagian 2. Nah, maka akan muncul hasilnya yaitu 1 sampai 10, tapi menggunakan struktur do while. Sama bukan hasilnya? Anda tinggal menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan for each? Kita kembali ke editor kita. Di sini ada perbedaan karena for each kita pergunakan untuk menampilkan perulangan yang ada dari isi dari array tersebut. Nah, misalkan di sini saya mempunyai variabel baru yaitu variabel i. Misalkan di sini i saya isi dengan array. Nah, array apa? Misalkan di sini saya isikan dengan kata 1. Kemudian saya pisahkan dengan koma karena kita mengisi array. Statementnya seperti ini. 3 4. Nah, sampai 5 saja misalkan. Kemudian yang saya ingin lakukan adalah melakukan perulangan dari 1 sampai 5 dan hasilnya akan saya print dari hasil i tersebut atau nilai dari array i tersebut. Maka di sini saya pergunakan for each untuk mengeprintnya. Variabel i kita pergunakan as di sini.
Asapa, misalkan di sini huruf angka, kita buat variabel lagi. Kemudian kita echo. Nah, yang di echo di sini adalah huruf angka. Variabel huruf angka yang kita askan tadi. Dan jangan lupa kita tambahkan BR untuk menambahkan baris HTML. Nah, seperti ini. Yang kita print yaitu huruf angka, statementnya seperti ini. Kemudian kita BR, kita simpan. Untuk lebih jelas kita pindah ke browser. Kemudian kita buka perulangan bagian 2.php. Nah, seperti ini. Berbeda bukan dengan perulangan lain? Nah, karena for each digunakan untuk melakukan perulangan yang ada dalam isi dari array atau variabel array tersebut. Berikut 4 bentuk perulangan dan struktur perulangannya yang ada di PHP.